Dalam berbagai kesempatan sering saya sampaikan, eselon 1 di Bappenas itu bisa menerima bansos. Kan lucu, aneh kan? Pak Sekjen tertawa tuh Pak Sekjen Kemenkeu. Jadi dan sampai sekarang Mas Kemal masih terima saya kira. Beliau kemarin saya tanya masih terima dan ya dia berikan kepada yang lebih berhak. Dan mudah-mudahan sekali lagi dengan adanya Reksosek ini kita bisa tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya Ersun Arif dari Forum News Network. Menjelang berakhir masa pemerintahan Jokowi ini, silang sengkarut antar kementerian, antar sesama para menteri itu makin parah ya. Jadi kalau sebelumnya itu antara Bahlil dengan Sri Mulyani, kemudian antara Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dengan Sri Mulyani juga, ini sekarang antara Kepala Bappenas dengan Kementerian Sosial. Kenapa saya sebut dengan Kementerian Sosial bukan para menterinya? Karena yang menanggapi itu adalah para staf di Kementerian Sosial. Sementara Ibu Risma yang biasanya kita kenal dengan sumbu pendek ini sampai sejauh ini belum kita dengar apa reaksinya. Ini dipicu oleh pernyataan Suharto Monoarfa, Menteri Bappenas dan juga Menteri Perencanaan, Kepala Bappenas dan juga Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa ada 46% bansos itu yang salah sasaran, dan yang sangat mengejutkan itu kata dia ada salah satu stafnya di eselon 1 ya di Kementerian di Bappenas itu yang menerima bansos. Wah, ini kalau 46% angkanya itu gede banget ya, dan kemudian ada yang bikin kaget juga masa ada eselon 1 terima bansos. Ini kan semakin menegaskan ke apa ya, ke ketidakpercayaan publik terhadap Kementerian Sosial yang selama ini dinilai ya tidak cukup baik dalam mengelola bansos itu. Bahkan malah kemarin itu bansos itu kan disebutkan diselewengkan untuk pemenangan Pilpres. Tapi kalau yang itu bukan tanggung jawab dari Menteri Risma ya, tetapi itu tanggung jawabnya Pak Jokowi. Nah, kasus yang terakhir ini memang sangat menarik karena ini kemudian membuat para pejabat di Kementerian Sosial itu meradang dan bahkan kemudian menantang Suharto Monoarfa untuk tunjuk hidung ya. Siapa nama pejabat eselon 1 yang menerima bansos itu. Katanya jangan hanya melemparkan tuduhan apalagi bersifat insinuasi. Wah, insinuasi ini maksudnya apa ini? Tuduhan yang samar yang tidak jelas-jelas atau atau ini semacam omon-omon saja begitu karena tidak ada datanya. Nah, soal adanya pejabat eselon 1 yang menerima bansos dan kemudian juga 46% bansos itu salah sasaran itu dikemukakan oleh Suharto Monoarfa ketika dia menyampaikan sambutannya pada peluncuran Reksoses ini, registrasi sosial dan ekonomi ini, sebuah kerjasama antara Kementerian Keuangan, Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, dan Badan Pusat Statistik yang menyatukan data-data legislasi sosial ekonomi Indonesia secara terpadu begitu, dan nantinya katanya dengan data ini maka pemerintah bisa mengambil keputusan atau kebijakan yang tepat dalam menangani berbagai persoalan-persoalan sosial dan ekonomi di Indonesia. Kita memang harus memerlukan sebuah strategi yang tepat untuk merencanakan dengan baik agar seperti yang saya sampaikan tadi, penyaluran program-program pemerintah yang didanai oleh belanja-belanja sosial, subsidi kita, itu jatuh pada orang yang tepat. Seperti tadi disampaikan bagaimana kita mengurangi atau meniadakan exclusion dan inclusion error. Dalam berbagai kesempatan sering saya sampaikan,
eselon 1 di Bappenas itu bisa menerima bansos. Kan lucu, aneh kan? Pak Sekjen tertawa tuh, Pak Sekjen MNKU. Jadi, dan sampai sekarang Mas Kemal masih terima saya kira. Beliau kemarin saya tanya masih terima dan ya dia berikan kepada yang lebih berhak. Dan mudah-mudahan sekali lagi dengan adanya Reksosek ini kita bisa tepat. Itu tadi pernyataan Soeharto Mono Arfa ya, jelas, dan dari pernyataan dia tadi itu dia menyatakan bahwa ini bukan pertama kali dia menyatakan, ini udah beberapa kali gitu ya. Dan betul seperti dikatakan oleh pejabat di Kementerian Sosial, yakni staf khusus Menteri Bidang Komunikasi dan Media Massa Kementerian Sosial Don Rozano Sigit Prakuswa itu bahwa itu sudah pernah disampaikan oleh Soeharto Mono Arfa itu sejak tahun 2021 gitu ya, 2020 dan 2022 dan 2023, dan sekarang muncul lagi di tahun 2024 ini. Nah, dan kata ini kata pejabat di Kementerian Sosial ini, tapi sayangnya Pak Soeharto ini tidak pernah menyebutkan siapa namanya, mestinya tunjuk hidung ya, seperti siapa namanya supaya lebih mudah ditransfer datanya gitu. Tapi kalau tadi saya menyimak pernyataan dari Soeharto Mono Arfa, jelas kok dia menyebut namanya Kemal tadi ya. Tapi saya tidak tahu Kemal ini siapa nama lengkapnya dan kemudian apakah itu nama panggilan, karena saya sendiri coba tadi menelusuri data di Bappenas, nama itu tidak ada di eselon 1. Nah, ini memang penting dijelaskan. Tapi kalau disebutkan bahwa Pak Soeharto Mono Arfa tidak pernah menyebutkan nama, dia menyebutkan nama kemarin juga, itu kan hari Kamis itu dia menyebutkan namanya, Kemal tadi disebutnya itu, dan katanya ketika ditanya apakah sekarang ini dia masih menerima bansos, kan kata dia masih menerima bansos, tapi tentu saja dia tidak mengambil bansosnya, tapi disalurkan ke pihak lain yang dinilai lebih layak begitu. Tapi kalau apa yang disampaikan oleh Pak Soeharto Mono Arfa tadi itu betul ya, saya kira ini sangat serius ya. Kalau sampai kemudian ada 46% salah data, dan kemudian salah satu data yang paling mencolok tadi itu adalah seorang pejabat eselon 1 di Bappenas begitu ya. Nah, soal 46% dulu yang kita bahas ya. Tadi kalau 46% yang salah sasaran itu kan hampir 50% ini betul-betul parah ya. Nah, ini yang dibantah oleh Kepala Pusat Data dan Informasi Kementerian Sosial Agus Zainal Arifin. Adanya perbedaan itu, kata dia, ini karena mereka menggunakan data yang berbeda. Kalau Kementerian Sosial itu menggunakan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), ini milik Kemensos yang sering digunakan untuk acuan untuk bagi-bagi bansos tadi itu ya. Dan sementara kalau tadi Pak Soeharto Mono Arfa katanya menggunakan data Reksosek ini. Nah, ini saya kira soal-soal semacam ini pun harusnya tinggal dicocokkan saja, dan kalau memang betul seperti dikatakan oleh Pak Soeharto bahwa itu data itu tadi jauh lebih akurat karena melibatkan berbagai kementerian, ya saya kira nggak ada salahnya kalau kemudian Kementerian Sosial juga menggunakan data itu, walaupun ini tentu harus diverifikasi kembali di lapangan, karena tadi bahwa ada persoalan-persoalan nanti kalau kemudian Kementerian Sosial menggunakan data dari DTKS dan kemudian ternyata datanya itu berbeda dengan data Reksosek, ini kan juga bisa jadi persoalan buat mereka-mereka yang selama ini menerima bansos, tiba-tiba mereka bisa tidak menerima bansos. Saya kira hal semacam ini mestinya dibicarakan secara internal di antara kementerian, dan kemudian tidak perlu memunculkan polemik semacam ini, karena ini terkesan kelihatannya Kementerian Sosial merasa dia dituduh gitu ya, dan ini tentu saja mereka mesti membela diri karena ini menyangkut citra dan kinerja dari Kementerian Sosial, dan di luar itu juga pertanggungjawaban terhadap anggaran negara yang tidak kecil ini. Kalau kemudian sampai 46% datanya salah, tidak tepat sasaran, sudah berapa tahun ini dan berapa miliar, ratus miliar ini dana yang salah kan dan tidak tepat sasaran. Ini kan juga sangat berbahaya dong ya. Ini buat citra dan juga kinerja dari Kementerian Sosial. Jadi ini yang begini-begini sekali lagi mestinya terjadi koordinasi yang baik lah gitu.
sementara soal eselon 1 tadi, ini katanya mereka sudah melakukan, beberapa kali, cross check data, mereka tidak menemukan, data data nama itu. Apakah menggunakan nama asli atau nama alias atau yang lain-lain begitu ya. Nah ini, saya kira, ini mesti di apa, bertemulah antara, Kementerian, Sosial, pejabat Kementerian Sosial dengan, Menteri Bappenas ini. Jadi tidak perlu kemudian terjadi polemik, di media massa yang kemudian menunjukkan betapa tidak kompaknya, ini, para menteri-menteri Pak, Jokowi atau kita sebut bahkan saling cakar-cakaran itu menjelang, akhir masa jabatannya. Karena saya sebut tadi kan ini bukan hanya antara Bappenas dengan Kementerian Sosial, tapi sebelumnya itu ada Bahlil dengan Sri Mulyani, kemudian ada Agus Gumiwang dengan Sri Mulyani, dan kita tidak tahu siapa lagi begitu. Nih sekarang misalnya kan ada juga ribut-ribut yang Pusat Data Nasional yang down, dan ini pasti juga saling menyalahkan dan yang jadi tertuduh nanti mesti ini Kominfo kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan akibat mungkin ada data-data yang hilang gitu atau ketika selama sekian hari ini datanya down itu bisa dimanfaatkan untuk para pelaku kejahatan yang untuk menghilangkan data-datanya atau ya karena sekarang ini datanya di imigrasi misalnya data perlintasan orang yang menjadi acak-adut karena down servernya ini bisa juga digunakan orang-orang yang harusnya bisa dicekal tapi tidak dicekal dan dia sempat kabur keluar negeri. Jadi banyak hal yang harusnya bisa dikoordinasikan gitu. Entah kalau mereka merasa bahwa atau sudah di akhir masa jabatan. Jadi sekarang buka-bukaan saja dan karena mereka juga harus bertanggung jawab kepada publik dan mereka harus menunjukkan siapa yang salah dan siapa yang benar. Tapi yang jadi masalah kalau jangan sampai itu hanya sekedar menjadi kambing hitam. Itu mungkin yang itu menjelaskan mengapa kemudian sehari setelah Suharto Monoarfa menyampaikan itu karena Suharto kan menyampaikannya itu di Kementerian Sosial pada hari Kamis ya tanggal 20 ya hari Kamis ya tanggal 20 ya tanggal 20 Juni sementara sehari kemudian hari Jumatnya tanggal 21 Kementerian Sosial itu langsung meresponnya. Karena itu seperti dikatakan oleh staf ahli bidang komunikasi dan media massa Kemensos Don Rosano Sigit tadi dia minta agar Pak Suharto itu menyebutkan saja namanya. Tadi kan sudah saya sampaikan Pak Suharto menyebutkan namanya Kemal gitu ya. Nanti kan kata dia dari situ bisa melakukan cross check gitu. Tapi sejauh ini memang nama itu tidak ditemukan. Nah, menurut Don ini yang jadi masalah juga bahwa selain tidak pernah menyebutkan namanya, siapa pejabat eselon 1 itu, Suharto katanya juga tidak pernah menyampaikan hal itu kepada Kementerian Sosial. Jadi kalau memang ada, kami ini manusia biasa, ya sampaikan ke kami. Masa dari tahun 2021 sampai 2024 ini 3 tahun gitu loh. Kan seperti itu kan gampang kata dia. Jadi katanya kalau mau beres-beres ya beres-beres. Tapi dengan cara memperbaiki yang sudah dilakukan. Jadi maksudnya itu jangan hanya melempar tuduhan dan ini di forum umum. Tapi saya kira apa yang disampaikan oleh Suharto ini bukan sekedar dia main lempar-lempar tuduhan saja karena ini dia menyampaikannya di sebuah forum resmi di Kementerian Keuangan dan forumnya saya kira tepat ini berkaitan dengan registrasi sosial ekonomi ya Reksosek ini data yang tadi data terpadu dari beberapa kementerian. Nah, saya kira ini persoalan komunikasi saja gitu ya antara para menteri ini gitu. Tapi entah kenapa Pak Suharto memang harusnya kan tinggal gampang ya kalau hal semacam ini dia tinggal kirimkan saja bisa WhatsApp ke Menteri Sosial ada data yang salah ada eselon 1 di Bappenas yang menerima jadi penerima bansos gitu dan masih terus berlangsung sampai 2024. Saya kira kan hal ini semacam ini mudah kemudian ditelusuri dan diperbaiki ya Ibu Risma kemudian bisa lebih lebih cepat memerintahkan para pejabat di bawahnya untuk memperbaikinya. Nah, sekarang ini yang terjadi adalah polemik antara Pak Suharto Monoarfa dengan para pejabat di Kementerian Sosial. Nah, ini bahkan kalau media menyebutnya ini semacam tantangan lah kepada Pak Suharto Monoarfa, benar nggak dia bisa membuktikan bahwa memang ada
pejabat eselon 1 yang menerima bansos. Dan kalau itu benar-benar terjadi, dan saya kira mungkin tidak adalah niat dari Pak Soeharto untuk sekedar membuat hoax dan kemudian menjelek-jelekkan Kemensos. Ini kan hal semacam ini sebenarnya nggak perlu juga Kemensos jadi seperti kebakaran jenggot, ya tinggal saja Ibu Mensos gitu langsung WA Pak Soeharto dan mempertanyakan soal ini. Tapi rupanya Ibu Mensos lebih memilih agar para stafnya dulu yang menyampaikan hal itu, menyampaikan keberatannya itu. Nah, sekarang pertanyaan kita ini setelah Sri Mulyani dengan Bahlil, Sri Mulyani dengan Agus Gumiwang, dan kemudian sekarang itu antara Kemensos, antara Menteri Bappenas dengan staf di Kemensos, kita tunggu siapa lagi yang akan buka-bukaan tentang bagaimana buruknya koordinasi antara para menteri dan antar lembaga kementerian di bawah Presiden Jokowi. Tapi kalau kita ngomong-ngomong bahwa tidak ada visi para menteri yang ada visi presiden, saya kira ya nggak berlebihan kalau kita salahkan yang disalahkan yang memimpinnya ya dalam hal ini Pak Jokowi. Anda nanti mesti akan protes, kok Pak Jokowi lagi yang salah? Itu kan yang salah para menteri, di atas menteri kan ada Menko begitu yang mesti akan koordinasi. Tetapi tetap saja itu kita mesti ada gium di militer yang saya kira sangat terkenal bahwa di militer itu dikenal tidak ada anak buah yang salah itu selalu komandannya. Kalau ada komandan yang kerjaannya itu hanya menyalahkan anak buahnya, ya ini dianggap seorang komandan yang tidak baik dan komandan yang tidak bertanggung jawab. Saya Arif dari Forum News Network, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.